ketahuan tuh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube Bunda Intan. Udah lama banget aku nggak upload video di channel YouTube aku ini. Nah, mungkin selanjutnya channel YouTube aku ini agak sedikit berbeda dari sebelumnya, yang kayaknya akan lebih lengkap tentang rutinitas atau kegiatan aku sehari-hari, mulai dari pagi sampai ke sore atau bahkan bisa jadi sampai ke malam. Jadi aku ingin lebih berbagi informasi kepada para sahabat semua, gimana sih menjalankan rutinitas sehari-hari, yang mana sebagai bunda di rumah juga sebagai ibu guru di sekolah. Terus ada kegiatan-kegiatan lainnya juga yang kita jalani gitu. Mungkin ini jawaban dari beberapa orang yang sering nanya gitu, gimana sih Bunda Intan nih kegiatannya, bagi waktunya atau apa saja sih yang dilakukan dengan kegiatan sehari-harinya gitu. Nah, kayaknya di situ aku perlu jawab melalui vlog aku sehari-hari. Nah, ini aku mulai deh dari yang daily vlog aku yang pertama. Itu di weekendnya aku di hari Sabtu. Nah, ini kegiatan di hari Sabtu. Kalau Sabtu lagi nggak ada rapat atau nggak ada kerjaan sekolah ataupun undangan-undangan lainnya, maka hari Sabtu aku pasti berkegiatan di rumah. Yang jelas pagi aku selalu Sabtu atau Minggu pagi lah itu belanja mingguan ke pasar. Sebenarnya kalau dari rumah ke pasar itu mungkin sekitar 10 menit lah, naik motor ya atau naik mobil 10 sampai 15 menit. Jadi hari ini aku pergi ke pasar belanja, itu biasa belanja lauk pauk, buah-buahan untuk di rumah itu ya. Ya, di atas meja tuh lah. Jadi aku kalau ke pasar itu belinya ayam, ikan, udang, cumi. Nah, itu pasti yang rutin aku beli, wajib. Nah, tadi sebenarnya mau beli ikan selar, tapi ikan selarnya nggak ada. Kayaknya tadi aku datang tuh jam 8. Biasanya ada, tapi tadi aku tanya sama tukang jual ikannya, itu lagi kosong katanya itu. Nah, kalau ikan selar ini kesukaan suami aku. Jadi ke pasar pasti beli, karena kalau di warung-warung sayur deket rumah tuh jarang banget ada yang jual ikan selar. Jadi untung aja sih tadi ada ikan sarden, tapi yang kecil-kecil gitu, yang masih kecil-kecil, yang gak terlalu besar-besar. Jadi belilah ikan sarden juga, penggantinya si ikan selar sih itu. Nah, kenapa aku beli udang, beli cumi? Ya kayaknya itu yang ringkas aja sih dimasak, yang dia ketika di freezer, ketika kita keluarin itu dia cepat untuk mencairnya itu. Nah, kalau si ayam ya itu kesukaan anak aku, jadi wajib banget ada ayam. Juga karena harga ayam juga nggak terlalu mahal ya, masih bisa kita jangkau. Jadi ya beli ayam. Rencananya mau nanti aku bikin nugget atau dimsum, atau juga ya paling aku slice jadiin chicken katsu untuk bekal anak-anak. Jadi anak aku kan sekolah SD, itu dia perginya pagi, pulangnya
jam 2-an. Jadi pasti bawa bekal. Jadi aku selalu bersedia bawain dia itu ayam. Ya ayam terus setiap hari, nggak tahu ya dia kok nggak bosan-bosan nih makan ayam. Aku tawarin bawa ikan kah atau daging gitu, dia tetap mau ayam. Tapi kayaknya kemarin aku tawarin bawa daging. Boleh aja tuh bunda katanya gitu. Nanti coba deh aku masakin daging untuk mamaskan bekalnya. Nah ini ayam-ayamnya udah aku bersihin ya. Aku bersihin, daging-dagingnya udah aku singgah-singgahin. Nah ini karena pisaunya masih baru, jadi tangan aku luka guys. Jadi tangan aku luka kena pisau. Pisaunya tajam banget. Ya oke lah, nggak apa-apa. Jadi udah aku plester tadi. Terus kita lanjut bungkusin ayam-ayamnya. Nah aku kalau wrapping ayam, kalau orang tuh pakai kayak wadah-wadah. Nah aku itu adanya pakai plastik gini aja. Aku sukanya kayak gini. Jadi seringnya kan subuh bangun tuh aku baru keluarin dari freezer, terus aku basting ya di air mengalir. Nah dia tuh cepet menurut aku mencairnya. Nah kalau pakai wadah-wadah itu kan agak lama, terus tutupnya suka cepet rusak karena dia lagi beku dipaksa untuk dibuka, terus mencairnya agak lama juga walaupun udah dikasih air. Jadi aku sukanya pakai plastik seperempatan kayak gitu, terus tinggal ambil aja. Menghemat di tempat juga sih, tempat freezer gitu kan. Jadi aku sukanya pakai plastik kecil aja. Nah udangnya aku bersihin, aku potong kepala sama buntutnya aja supaya nggak tajam-tajam aja sih di tangan dan merusak plastik gitu ya. Itu juga sama, aku adain plastik seperempatan untuk disimpannya. Terus nanti kalau pas mau dimasak baru aku keluarin kotorannya tuh kalau udang. Terus tadi aku bersihin cumi juga. Cumi-cuminya ya disiram sekali lewat aja. Terus dibungkus-bungkusin juga. Nanti pas mau dimakan baru dilepasin yang tulangnya yang kristal-kristal itu ya, yang kayak plastik ya. Jadi sementara ini ya di plastikin dulu aja. Nah ini kan sarden yang aku ceritain tadi, ukurannya kecil-kecil kan itu. Nah kalau kecil-kecil kayak gini suami aku tuh masih mau. Insangnya juga aku buang karena nggak terlalu suka sih pakai yang ada insangnya. Jadi kalau digoreng tuh nggak meletup gitu kan. Jadi dulu aku pernah goreng sampai ke muka aku guys, waktu masih gadis dulu. Jadi agak trauma gitu dengan goreng-goreng, agak gimana gitu ya. Kalau goreng-goreng ya terpaksa aja nih karena udah jadi ibu rumah tangga harus menggoreng-goreng. Tapi ya itu agak sangat berhati-hati sekali. Nah ini sebenarnya ikan mau aku bumbuin langsung pakai bumbu racik ikan goreng. Tapi setelah aku cari-cari tadi ternyata bumbu racik ikan goreng aku stoknya habis. Dan aku nggak tahu kalau itu udah habis. Ternyata yang aku lihat stoknya ada tuh masih racik sayur asem, racik sayur sop. Nah itu yang adanya ya. Jadi ya udah deh, nggak ada racik ikan goreng, ini langsung aku tutup aja, aku simpen aja itu. Nah ini dia penampakan lauk pauk mingguan kami. Nah 1 minggu ini kadangan juga nggak habis. Udang juga kadangan cuma terpakai 1 bungkus, cumi juga sama kadang 1 bungkus juga. Dan kadangan juga kan ya pulang kerja masak, kadang juga nggak sempat masak karena ada kegiatan, pulangnya udah malam, jadi nggak masak, beli pecel lele aja. Cuman kadangan ya aku masak juga gitu, tergantung mood gitu kalau pulang. Tapi kalau pagi pasti bekalin untuk anak-anak gitu. Nah ini sedikit cerita aja, di freezer nih selalu stok daging grill gitu ya. Jadi suami aku tuh suka banget sama daging grill atau daging stick kayak gitu. Karena di sekolah aku tuh kan ada jurusan kuliner tata boga. Jadi kita tahulah ilmunya sedikit gitu, ngestik gimana, ngegrill ya gimana gitu. Jadi kita stok untuk menghemat biar nggak selalu ngegrill di luar kalau lagi pengen ngegrill guys.
Nah, ini anak aku memaskan, minta bukain pir buah yang dibeli tadi. Jadi suka stok buah juga di rumah untuk bekal. Itu kalau nggak apel, jeruk, pir. Nah, kalau semangka kan cepat bau ya kalau dibawa untuk bekal mereka ke sekolah. Izan sama Uni. Ini siapa? Ini siapa? Nanti dulu. Uni yang kecil. Sama juga Uni kecil. Uni yang Dewasa ada tak? 6 tahun lah. Uni yang Jadi tadi selain beli lauk pauk, buahan, beli juga perbawangan dan percabean. Itu kalau di pasar kan murah banget. Jadi aku beli suka seperempat murah. Cuman iya karena yang dimasaknya sedikit, jadi kadangan di kulkas itu sampai dia bertumbuh dedaun-daunan guys. Atau sampai nanti ibu aku yang ngerazia itu si bawang-bawang karena nggak pernah dimasak atau dimasaknya ya cuman sedikit aja gitu. Tapi kalau dihitung-hitung beli di warung dengan beli di pasar ya hematnya beli di pasar ya, karena sekalian di pasar jadi belilah sekalian seperempat gitu. Nah sekarang aku lagi goreng tahu sambil nanti mau giling bumbu mau buat ayam kecap. Jadi aku tuh tipe masaknya yang bisa sambil ngerjain apa aja. Jadi ini dikerjain dulu yang ini, dikerjain dulu yang ini. Jadi bukan nyiapin dulu bumbu-bumbunya nih semua sudah baru masak. Nah aku tuh nggak gitu. Jadi aku tuh yang goreng tahu dulu sambil nyiapin ini, sambil ngerjain ini itu. Jadi menurut aku lebih cepat, lebih ringkes ya. Tapi ya tergantung sih orang-orangnya. Ada yang nggak bisa ya langsung dikerjain bersamaan gitu. Jadi satu-satu dia nyiapin dulu perbumbuannya. Selanjutnya baru goreng-goreng kah, terus baru numis-numis kah, begitu. Nah kalau aku tuh sukanya yang kayak gini. Jadi efisiensi waktu ya menurut aku gitu. Juga memang bisa sih kita lakuinnya, ya udah kayak gitu aja gitu. Nggak tahu. Saya belum nengok, tapi kita kasih ini kan rambutnya. Tapi bisa pakai remote itu nih. Di remote ini. Enggak ada remote. Oh, Gitu. Jadi pakai ini bisa. Cuma kaca ini pegang remote. Cheers. Jadi kali ini aku masak ayam kecap versi aku ya. Jadi bumbunya cuman bawang merah, bawang putih aja. Nggak pakai jahe, nggak pakai apa namanya itu lada yang suka digunain gitu. Jadi aku cuman 2 bumbu itu aja deh. Karena aku nggak terlalu suka dengan wanginya jahe kalau dimasakkan sama lada. Juga takut anakku kepedesan gitu. Jadi cuma 2 bumbu itu aja. Terus masaknya juga nggak banyak macam maksudnya. Jadi cuma masak ayam kecap aja. Nanti dimasukin dicampur sama tahu. Juga aku masukin tempe nanti itu. Nah ini ayamnya aku pakai juga ini loh, apa namanya itu, gula merah. Nah ini gula merahnya aku pakai gula batok nih.
gula batok yang suka untuk orang buat cuko. Nah itu ya, kalau orang Palembang cuko, jadi pakai gula batok. Jadi aku di ayam kecap ini pakai gula batok juga. Nah ini udah waktunya aku masukin kecapnya. Jadi memang gak dari awal ya aku pakein kecap, cukup si gula merah aja. Jadi gula merahnya udah mencair, udah agak ngeresep di ayamnya, baru aku pakein kecap. Terus ini aku pakein juga bumbu tambahan ya, itu bukan kecap yang aku pakai. Jadi udah kecap, ada satu lagi tuh aku pakein, lupa itu aku namanya apa ya. Kalau nggak salah saus Astian. Nah itu enak banget loh sausnya. Aku suka ngegrill juga pakai si saus itu. Jadi pokoknya enak deh itu. Aku lupa namanya apa dan produknya apa. Nanti deh vlog selanjutnya kalau masak itu aku spill ya. Jadi ini udah aku tambahin garam dan aku cicip, enak. Nah baru aku masukin tahu sama si tempenya. Kenapa ayam kecap pakai tahu tempe? Coba deh teman-teman, enak banget loh. Tahu dan tempe diceburin di ayam kecap. Ini anak aku suka. Aku juga suka. Suami aku sih lumayan suka juga ya gitu. Jadi coba deh dicicip, pasti enak. Dan aku pakein tomat ya. Padahal tadi itu jari udah kena pisau, tapi masih aja tomatnya dipotong pakai tangan gitu langsung. Harusnya pakai tatakan ya teman-teman ya. Tapi ya udahlah, namanya emak-emak ya, strong woman ya, anti kapok ya. Jadi tetap ngelakuin padahal jari udah kena pisau. Nah udah agak ditunggu lama tadi, kelihatan kan tuh airnya udah ngeresep. Ini udah tandanya mateng. Udah kita siapin aja di piring karena udah siang juga, ini kayaknya udah jam 1-an lebih deh nyelesain masakan ini. Tapi tadi anak-anak kan udah sarapan, udah agak siang juga, jadi mereka belum minta makan. Mereka main dulu, jadi pas lah ini makan ayam kecap sama nasi. Jadi beginilah teman-teman kegiatan aku di weekend Sabtu kalau lagi nggak ada kegiatan di luar. Semoga bisa bermanfaat, kita bisa berbagi, sharing, ada nilai-nilai positif yang bisa diambil dari daily vlog aku ini gitu ya. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di daily vlog selanjutnya. Dadah, bye-bye.